Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Putri Fadia dengan NIM C1040 akan menampilkan review materi pada sesi UAS. Pada minggu ini, saya mempelajari mengenai hipofisasi dan induksi pemijahan. Hal pertama yang dilakukan pada praktikum hari ini yaitu mengetahui jenis kelamin ikan dan kemudian menimbang bobot ikan untuk mengetahui dosis hormon yang akan diberikan pada ikan tersebut. Setelah mengetahui dosisnya, kita ambil hormon dan kemudian pengencernya dengan pembanding 1:3. Pastikan tidak ada gelembung udara di dalam syring. Setelah mencapai dosis yang ditentukan, perlu dilakukan homogenisasi yang bertujuan agar konsentrasi hormon merata di seluruh larutan. Penyuntikan secara intramuskular dilakukan pada jaringan otot di bagian punggung atau area sekitar sirip dada ikan. Jarum suntik diposisikan dengan sudut kemiringan 45 derajat agar cairan hormon masuk tepat ke dalam massa otot. Penyerapan zat aktif melalui jalur intramuskular berlangsung secara bertahap namun pasti menuju aliran darah. Keberhasilan teknik induksi ditentukan oleh ketepatan dosis serta jenis hormon yang diberikan kepada induk. Pembedahan kelenjar hipofisa diawali dengan pemotongan bagian kepala ikan secara melintang tepat di belakang tutup insang. Tulang tengkorak bagian atas disayat secara hati-hati menggunakan pisau agar tidak merusak jaringan otak di bawahnya. Organ otak kemudian diangkat perlahan untuk menyingkap keberadaan kelenjar hipofisa yang melekat pada dasar tengkorak. Letak kelenjar hipofisa berada di bagian ventral otak atau tepat di bawah organ hipotalamus. Induksi pemijahan didefinisikan sebagai teknik manipulasi untuk mengatur jadwal reproduksi. Injeksi dilakukan secara intramuskular agar hormon tetap efektif guna merangsang ovulasi. Hipofisa yang didapat kemudian ditaruh di dalam tub yang isinya formalin untuk pengawetan. Kemudian minggu selanjutnya pada sesi UAS, saya mempelajari mengenai seks reversal dan pengecekan kelamin dengan metode asetokarmin. Seks reversal merupakan teknik pengalihan arah perkembangan kelamin ikan dari betina genetik menjadi jantan fungsional. Identifikasi kelamin berdasarkan morfologi luar sulit dilakukan pada ikan nila yang berukuran kecil. Analisis histologi memberikan hasil yang sangat akurat namun memerlukan waktu yang lama di laboratorium. Hal pertama yang dilakukan yaitu membedah ikan nila terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan gunting, kemudian saya gunting bagian-bagian yang menghalangi. Kemudian semua organ-organnya dikeluarkan terlebih dahulu karena kita hanya akan menggunakan gonadnya saja. Pastikan hati-hati dalam pengambilan organ-organ lain karena jika empedunya pecah akan mempengaruhi warna gonad yang kemudian akan susah masuk pewarna asetokarmin. Setelah gonad ditemukan, kemudian saya ambil gonadnya menggunakan tusuk gigi. Pastikan gonad yang diambil berwarna transparan atau bening agar memudahkan saat proses pewarnaan. Gonad yang sudah diambil dari tubuh ikan kemudian ditaruh di atas kaca preparat dan kemudian gonadnya dicacah menggunakan pisau. Pastikan cacahan gonadnya tipis dan disebarkan secara merata agar pewarna asetokarmin mudah masuk. Setelah dicacah, tambahkan 2 tetes pewarna asetokarmin dan kemudian ditutup menggunakan cover glass.
Metode asetokarmin digunakan untuk mewarnai jaringan gonad agar sel-sel spermatosit atau oosit dapat terlihat jelas di bawah mikroskop. Gonad betina menunjukkan oosit yang berukuran jauh lebih besar dengan bentuk bulat, sedangkan gonad jantan memiliki ukuran yang lebih kecil serta susunan yang sangat abstrak. Minggu selanjutnya, saya mempelajari cara untuk pengecekan sperma dan kriopreservasi. Motilitas merupakan parameter yang menunjukkan persentase spermatozoa yang bergerak aktif dan progresif secara terarah setelah dilakukan proses aktivasi. Sedangkan viabilitas adalah indikator yang menunjukkan jumlah spermatozoa yang masih hidup dan memiliki integritas membran sel yang utuh. Kriopreservasi merupakan teknik menyimpan materi genetik pada suhu ekstrem menggunakan nitrogen cair. Nah, metode ini diaplikasikan untuk konservasi spesies ikan dan efisiensi manajemen reproduksi. Proses pembekuan seringkali memicu kerusakan struktural pada komponen organel sel spermatozoa, karena paparan suhu dingin yang ekstrem dapat menyebabkan penurunan pada parameter motilitas dan viabilitas sel. Kerusakan DNA yang dapat terjadi akibat toksisitas zat kimia yang digunakan selama proses kriopreservasi. Praktikum dimulai dengan men-stripping ikan jantan matang gonad yang kemudian dilakukan pengenceran dengan perbandingan 1:9. 1 untuk sperma dan 9 untuk pengencerannya menggunakan larutan Ringer. Di sini kita akan membuat dua data, yaitu data sperma sebelum kriopreservasi dan data sperma sesudah kriopreservasi. Sampel sperma hasil pengenceran sebelum kriopreservasi kemudian dicek di bawah mikroskop untuk mengetahui nilai motilitas dan nilai viabilitasnya. Untuk mengetahui nilai motilitas, kita perlu menambahkan air, sedangkan untuk mengetahui nilai viabilitasnya, kita perlu menambahkan larutan eosin untuk pewarnaan. Pewarna eosin digunakan untuk mengetahui jumlah sperma yang mati dan ditandai dengan sperma berwarna merah. Untuk mendapatkan data sesudah kriopreservasi, kita perlu menggunakan sampel sperma hasil pengenceran dan ditambahkan oleh krioprotektan dengan komposisi 900 mikrolite sperma hasil pengenceran, 81 mikrolite kuning telur, dan 90 mikrolite DMSO. Sampel tersebut kemudian dihomogenkan lalu diekuilibrasi. Proses ekuilibrasi adalah proses untuk menyesuaikan diri. Sampel dimasukkan ke dalam kulkas dengan suhu 4-5 derajat Celcius. Setelah proses ekuilibrasi, ada proses pre-freezing. Setelah itu ada proses freezing, yaitu pembekuan pada suhu minus 196 derajat Celcius. Tahap terakhir yaitu thawing untuk pengenceran kembali menggunakan water bath pada suhu 27 derajat Celcius. Sampel kemudian dicek kembali untuk mengetahui motilitas dan viabilitas setelah kriopreservasi. Sekian video review materi pada sesi UAS. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.